Pembunuh menyamar sebagai seorang veteran cacat, siap menyusup ke dalam acara untuk membunuh Presiden Prancis, Charles de Gaulle. Setelah petugas polisi selesai memeriksa identitasnya, dan setelah melihat sekilas, dia tidak terlihat seperti seorang pembunuh, maka dia dibiarkan masuk ke dalam acara. Begitu masuk, pembunuh langsung menuju kamar yang sudah dipesan sebelumnya. Dengan cepat melepas penyamaran di kakinya, dia menggosok-gosok paha yang sudah mati rasa. Kemudian dia pergi ke sisi jendela untuk mengamati situasi. Pada saat itu, acara sudah penuh sesak. Banyak pasukan memastikan keamanan presiden. Kavaleri mengelilingi acara tanpa celah, dan setiap atap di sekitarnya dijaga oleh penembat jitu. Bahkan pesawat dan tank digunakan untuk pengamanan. Tingkat keamanan maksimal. Namun, presiden belum tiba di acara. Pembunuh mengeluarkan komponen senjata yang disembunyikan di tongkatnya dengan gerakan yang mahir dan lancar. Dalam sekejap, pistol 98K sederhana sudah dirakit lengkap. Kemudian letakkan kursi di atas meja, bersiap dengan senjata dan menunggu kedatangan presiden dengan tenang. Pembunuhnya bernama Edward, seorang pembunuh profesional yang direkrut dengan bayaran tinggi oleh pemimpin pemberontak. Kabarnya, orang ini memiliki rekor sempurna di dunia hitam. Konon, dia ingin mangsanya mati sebelum tengah malam. Ketika Raja Yan datang, tidak ada yang bisa hidup melewati tengah malam. Ketika mengetahui bahwa misi kali ini adalah untuk membunuh Presiden de Gaulle, Edward langsung menawarkan harga 3 juta. Harus membayar setengahnya terlebih dahulu. Mengatakan bahwa hal seperti ini hanya bisa dilakukan sekali seumur hidup. Setelah pemberontak berdiskusi berulang kali, akhirnya, dengan berat hati mereka setuju. Keesokan harinya, Edward mulai merencanakan pembunuhan. Pertama-tama, dia pergi ke pemakaman, menemukan mayat yang mirip dengannya, kemudian menyamar sebagai keluarga mayat untuk mendapatkan informasi. Akhirnya, menggunakan informasi identitas mayat tersebut, memalsukan kartu identitas dan paspor serta dokumen penting lainnya. Keesokan harinya pagi-pagi, dia pergi ke rumah teman lamanya yang montir. Saat ini membutuhkan sebuah senapan runduk yang sederhana dan sangat mematikan, mudah dibawa dan dilengkapi dengan peredam suara. Jarak tembak harus mencapai 500 kaki. Dalam beberapa hari, temannya membuat senapan runduk sesuai permintaan. Senjata ini tidak hanya ringan dan mudah dibawa, tetapi juga sangat mudah dirakit. Bahkan menarik pelatuk tidak ada recel sedikit pun. Edward sangat puas dengan senjata ini. Dia tidak sabar untuk menguji kekuatan tembakan senjata. Kemudian dia mengemudi ke daerah pinggiran yang sepi dan terpencil, menandai semangka dengan baik, menggantungnya di pohon besar 600 meter jauhnya. Selanjutnya adalah tahap pengujian. Dia dengan kuat mengikat tali di pohon, lalu mengeluarkan senapan runduk dan meletakkan larasnya melalui tali. Akhirnya melilit beberapa putaran. Tali seketika menjadi penopang senjata yang sederhana. Kemudian, dia mengarahkan ke semangka melalui bidikan 8X. Tembakan pertama terlalu jauh dari posisi tengah semangka. Kemudian dia mengeluarkan pisau obeng. Dia sedikit mengatur kacamata pembesar. Lalu dia melanjutkan mengarahkan ke dahi semangka. Namun peluru masih sedikit miring ke kiri. Kemudian dia melanjutkan dengan obeng. Dia mengatur kacamata pembesar 2 derajat ke kanan. Benar saja, tembakan ini mengenai dahi langsung. Kemudian dia mengeluarkan peluru ekspansi. Dia menarik pelatuk dan memasukkan peluru ke dalam laras. Akhirnya mengarahkan ke semangka. Dan selanjutnya, dia akan membunuh Presiden Prancis dalam upacara militer 3 hari kemudian. Namun badan intelijen Prancis sangat canggih. Penjagaan di sana juga terkenal ketat. Meskipun senjata ini mudah dibawa, namun Edward untuk kemudahan, dia menggunakan gergaji untuk memotong pipa knalpot mobil. Lalu dia membungkus senapan sniper yang sudah dibongkar dengan rapi. Kemudian dimasukkan ke dalam pipa knalpot yang dipotong tadi. Akhirnya dipasang kembali pipa knalpotnya. 0000. Keesokan harinya dia datang ke Prancis dengan mobil. Namun dia baru saja tiba di Prancis. Keberadaannya segera terdeteksi. Biro intelijen mengetahui seorang pembunuh bernama Edward telah menyusup ke dalam negeri, siap untuk membunuh Presiden de Gaulle. Juga diselidiki bahwa dia menggunakan informasi orang mati untuk membuat paspor palsu masuk ke negara. Pemimpin pemberontak segera menghubungi Edward, memberitahunya bahwa keberadaannya telah terbongkar, langsung meminta pembatalan rencana ini. Namun sebagai seorang pembunuh terbaik, bagaimana dia bisa membiarkan mangsa yang sudah di depan mata terlepas begitu saja? Maka untuk menyelesaikan misi ini dengan lancar, dia pergi ke lapangan tempat upacara militer diadakan, dengan cermat mencari posisi pembunuhan yang tepat. Akhirnya